Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya Vinilia Huanggrio dalam Corporate Insight dan melanjutkan dialog bersama dengan Pak Heru Purnomo selaku CEO PT Hernadi Jaya Abadi atau HJ Carpet. Pak Heru, menarik sekali tadi kita sudah membahas ya. Dan saya penasaran juga, kan tadi sebut bahwa selain produksi karpet dan juga dari reseller karpet, juga ada jasa pencucian karpet gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak seperti apa? Apakah masih berjalan sejak 2020 itu? Cuci karpet itu kita dirikan sebagai kepedulian perusahaan juga dalam purna jual ya. Jadi banyak masjid-masjid yang pasang karpet itu bahkan ada yang dari pasang sampai mau ganti itu tidak dicuci karpetnya. Makanya kita ada namanya salah satu divisi namanya HJ Clean mencuci karpet. Nah, dari ribuan karpet yang sudah kita pasang, nah itu kita juga menyiapkan jasa cuci karpet. Dan di sini penting sekali ya pemahaman kepada khususnya masjid-masjid, pengurus masjid tentang pentingnya cuci karpet ya, karena apalagi kemarin pandemi itu banyak karpet yang digulung. Nah itu digulung itu harus segera dicuci karena kalau tidak dicuci itu karpetnya itu akan getas ya, karena dia mengandung jamur ya kan, lembab, getas dan akan mudah untuk sobek. Ya, makanya kita juga memberi pemahaman kepada semua tentang pentingnya mencuci karpet sebelum dibungkus ya. Seringkali kan masih kotor dibungkus, ditaruh di pojokan, apalagi itu lembab, nah itu karpetnya akan mudah rusak. Baik. Itu HJ Clean begitu ya, HJ Pak Clean, Heru. Mungkin bisa dijelaskan Pak untuk dari segi nominal gitu, dari harga itu dibanderol dari harga berapa Pak sampai untuk harga berapa untuk HJ Clean, kemudian juga dengan produk-produk karpet yang dijual oleh HJ Carpet ini. Kan tadi ada juga karpet custom gitu ya. Kita untuk karpet custom dulu. Boleh. Karpet custom kita ini alhamdulillah ya, kita berdiri tahun 2010 dan pelanggannya banyak instansi, gubernur, juga ruang Istana Negara juga kita yang masang. Nah, itu harganya variatif ya. Ada yang mulai dari 600.000 sampai di atas 1 juta. Jadi tergantung dari pertama ketebalan, kedua bahan, yang ketiga desain, ya kan? Karena desain itu mempengaruhi Mbak. Kalau desainnya rumit, ya kan? Apalagi sekarang ini lagi rame abstrak, ya kan? Abstrak itu lebih rumit, membutuhkan tenaga yang lebih banyak, waktu yang lebih panjang, makanya harganya mahal. Kita bisa sampai 2 juta sampai 2,5 juta per meter persegi. Itu untuk yang karpet custom. Custom ya? Iya. Kalau untuk cuci karpet juga tergantung ketebalan dan bahan juga. Jadi ada yang mulai dari 10.000 per meter, ada yang sampai 25.000. Ya, tergantung ketebalan dan bahan. Karena kalau kita salah mencuci pun juga hasilnya karpetnya bukannya tambah bersih tapi tambah bau, ya kan? Dan juga warnanya luntur. Makanya juga harus hati-hati di situ. Baik, menarik sekali Pak Heru juga tadi disebut karpet custom gitu ya. Itu start dari 2 juta. Itu sebetulnya apa sih keunggulan dari karpet custom itu sendiri? Nah, kelebihan karpet custom kita ini adalah pertama motif, warna ya, terus ketebalan dan juga bahan itu sesuai permintaan, dan ini tidak ada minimum order, dan ini sekarang lagi ngetren Mbak. Seperti kayak di Istana Negara itu kan motifnya khusus ya, Istana Negara. Juga sekarang masjid-masjid ya, masjid-masjid agung itu mereka di tengahnya ada logonya, ada tulisannya dan sebagainya. Dan juga di pemerintahan ya, di pemerintahan, dan masuk kemarin itu kita pasang di Mahkamah Konstitusi ya kan, juga di beberapa instansi itu di ruang gubernur, ruang bupati, mereka minta desain yang sesuai dengan ciri khas daerah. Nah, itu yang menjadikan karpet ini harganya eksklusif dan lebih mahal. Karena intinya tidak semua customer karpet itu mencari yang murah, tapi mereka mencari yang berkualitas. Betul. Pak Heru, balik lagi kita ke pembahasan kinerja ya. Kalau untuk tahun lalu Pak, di tahun 2024 bagaimana kinerja? Apakah sesuai dengan ekspektasi dan bagaimana juga dengan target di tahun 2025 ini? Yang jelas memang semua pasti ada hambatan ya. Kita kinerja di tahun 2024 itu ya naik tapi tidak
tidak sesuai dengan target, tapi alhamdulillah terjadi kenaikan. Tapi di tahun 2025 ini kita berharap akan terjadi kenaikan yang signifikan. Oleh karena itu, salah satu yang dilakukan oleh perusahaan ini adalah meningkatkan jaringan. Ya, kita jaringan, kita akan membuka di beberapa lokasi di Indonesia, buka cabang. Kita sampai saat ini memiliki 7.000 member, Mbak. 7.000 member. Nah, member-member ini mereka hanya membawa katalog dan sebagainya. Oleh karena itu, kita akan kuatkan dengan cabang-cabang. Dan cabang-cabang, terus yang keduanya branding ya. Kita akan siapin juga branding, dan yang ketiga yang jelas kualitas kita juga akan ini. Oke, tentunya. Insya Allah tahun 2025 akan lebih baik dari tahun 2024. Oke, tentunya berharap lebih baik ya pertumbuhan dari tahun ini. Kira-kira di kisaran berapa, Pak? Berapa persen misalnya? Ya, kita usahakan bisa 20% lah dari tahun kemarin ya kan. Kita sih berharap bisa 100%, karena sebenarnya sih kita punya keyakinan, Mbak, tapi kita membutuhkan modal. Makanya sih berharap suatu saat ada yang melirik kita untuk menyiapkan modal yang besar, karena memang karpet itu modalnya nggak sedikit. Betul. Ya. Tapi kalau dilihat potensi pasar di Indonesia itu ada 500 kabupaten, 40 provinsi. Kita menguasai 50% itu aja udah selesai. Masalahnya kan ini untuk menguasai pasar ini kan membutuhkan modal yang besar. Nah ini yang belum dimiliki oleh kita, menemukan calon investor yang besar itu. Oke. Kalau untuk IPO di Bursa Efek Indonesia, Pak, menjadi perusahaan terbuka, apakah ada tarik begitu? Saya sudah beberapa kali mempersiapkan untuk IPO, Mbak. Baik. Jadi memang HJ Carpet kita lagi siapkan untuk IPO. Cuma memang kita membutuhkan persiapan yang lebih matang lagi. Tapi saya yakin kita bisa, karena apa? Potensi tadi untuk pengembangan di Indonesia ada 500 kabupaten. 40 provinsi dengan 280 juta penduduk, potensinya sangat besar. Dan untuk meningkatkan beberapa kali lipat dari omset sekarang pun insya Allah bisa dengan kita melakukan IPO tadi. Bahkan kita belum melirik luar negeri ya. Sekarang pun juga sebenarnya kita sudah kirim ke beberapa luar negeri menggunakan agent ya, belum langsung. Tapi dengan pasar di Indonesia saja itu sebenarnya sangat menjanjikan. Oke, modal untuk industri karpet ini sendiri untuk produksinya tidak sedikit ya, Pak Heru? Iya, betul. Kalau misalnya bisa dibocorkan sedikit begitu, kira-kira berapa modal yang diperlukan untuk capex-nya, belanja modalnya seperti apa? Kalau untuk karpet sendiri, untuk satu toko ya, satu cabang itu kan dibutuhkan kurang lebih sekitar 500 sampai 1 miliar. Itu untuk satu toko ya. Itu. Nah, kalau kita mau bikin berapa toko, tinggal itu aja kan, tinggal dikalikan. Dan potensinya besar. Tadi yang saya cerita masalah masjid, hotel, rumah tangga dan sebagainya ini. Pasarnya sangat luas sekali. Sangat luas. Bahkan saya pernah menemuin ibu-ibu, dia itu satu rumah dia punya 12 karpet. Jadi untuk ruang tamu, untuk anaknya, untuk arisan. Begitu ada model baru, dia tanya, Pak Heru kalau ada model baru nanti kasih tahu saya. Nah, seiring dengan perkembangan dekorasi rumah, interior ini, karena karpet ini bukan lagi menjadi kebutuhan ini. Ya mereka sebagai gaya hidup juga, ya kan, artistik ya di rumah, ya kan, elegan, dan mereka juga menyesuaikan dengan warna ruangan. Oke, saya juga sedikit penasaran Pak Heru, kalau untuk motif karpet sendiri itu ada tren yang mempengaruhi nggak sih? Ya, sekarang yang lagi rame itu adalah abstrak, Mbak. Jadi di bandara, kemarin juga kita dari Singapura pun juga bandaranya abstrak ya. Dan permintaan-permintaan, kebetulan kita banyak kirim juga ke Bali, dan di Bali ini kita punya agent, mereka dikirim ke Singapura, ke Australia, itu hampir sebagian pesenannya itu abstrak. Bahkan di perbankan ya, ada beberapa bank-bank nasional yang besar itu ada 4 atau 5 bank nasional itu mereka mempercayakan produksinya di HJ Carpet. Itu sebagian abstrak semua permintaannya. Ya, jadi tren sekarang kebanyakan mereka abstrak, dan ini membutuhkan tenaga kerja yang lumayan terampil. Yang dibutuhkan bukan pendidikan tinggi, tapi punya kemauan dan bekerja keras itu.
Oke, menarik sekali Pak Heru. Kita akan lanjutkan dialog. Saya jeda yang satu ini. Pemirsa, Corporate Insight masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.